بالحسن مستمل بالبشر متسم بلغ مقاصدنا وجعلنا زائرين بالمكة والمدينة اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين. Fatihah bi'anallah yusilu sawabaha ila ruhi sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ila arwah jami'i ahli kampung Duren Sawit minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat siyama almarhum al-maghfurlah Ustaz Haji Abdul Khatib siyama almarhum Ustaz Haji Muradi Bapak Haji Bunyamin Anallah yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinahum jannah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, barangkali ada di antara keluarga jamaah yang sedang kurang sehat, semoga Allah beri kesehatan yang sempurna. Bil khusus Ustaz Rifai biar sehat sempurna, Ustaz Farid biar sehat sempurna, biniati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Haji Fahri yang sedang ibadah haji, semoga Allah beri kelancaran ibadahnya, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, memperoleh haji mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sapi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-'alim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa 'ulumihi bi amin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق. رواه البيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته. رواه ابن عدي الطرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأكملوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت. رواه أحمد عن شداد بن أوس. الله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi hadhihi syahri dzil qa'dah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Farid, sehat panjang umur. Sadri Fa'i, sehat panjang umur. Para orang tua, hadirin jamaah yang mulia, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan sampai pada hadis yang ke-82. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang anak meninggalkan doa untuk orang tuanya, ketahuilah bahwasanya ia itu anak yang tidak mendoakan orang tuanya sedang dalam proses putusnya rezeki. Jadi kunci rezeki mudah mengucur datang kepada seorang anak tidak lepas dari doa anak sama orang tua. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, laula sunnah ma'alimna min ayatin minal Qur'an. Seandainya tidak ada hadis Nabi, kita enggak tahu kemana ini ayat tujuannya. Nah, ini hadis terkait dengan firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini.
Jadi Rasulullah punya otoritas untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, maksud dan tujuannya. Maka ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis Rasulullah. Tafsirul Quran bis sunnah. Ada Al-Quran, ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Tidak hanya yang kita baca, banyak ayat-ayat yang ditafsirkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin dalam hadis al-maut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin, al-maut, kematian. Jadi maut, mati, bahasa Arab udah jadi bahasa kita. Al-maut bahasa Arab, tapi udah jadi bahasa kita mati. Maka sering kita dengar, bagaimana itu dia saudara kita? Ya udah mati kemarin. Ada juga disebut wafat. Mati, wafat, beda redaksi, sama, udah nggak ada semua. Kita orang Duren Sawit yang maulidnya berjanji, kan kita baca tuh di pasal terakhir, walamma tamma tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi tuwfiya, wafat, bil Madinah, wafatnya di Madinah. Bahasa Arab udah jadi bahasa kita. Wafat, meninggal, mati. Ada lagi pulang. Kalau dapat WA, ada berita duka, telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah kembali pulang kepada Allah. Dengan redaksi yang berbeda-beda, cuma belum ada yang memberi arti apa itu mati. Ma huwal maut. Apa itu mati? Ada mati secara medis, kedokteran. Ada mati secara yuridis, kepolisian. Ada lagi yang keluarga bilang, tetangga bilang udah mati, udah dimandiin, begitu mau dibungkus bangun. Itu mati apa namanya? Mati suri. Keluarga udah kumpul, engkong udah nyampe, adenya engkong udah ada, abangnya engkong udah ngumpul. Nanya mantu, jam berapa mau dikuburin ini anak lu? Ya jam berapa ya Mbak? Kata orang tuanya yang mati suri. Ya udah zuhur jam 10 mandiin. Tuh engkong, adenya engkong, abangnya engkong udah hasil musyawarah, undang. Air buat mandiin udah siap, tahang-tahang udah disiapin, kedebong udah disiapin.
Begitu mau dipindahin dari balik ke kedebong pisang, bangun dia. Loh, saya mau diapain? Mati suri. Beberapa jam tuh, dari jam 6 sampai jam 10. 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam, 5 jam. Ada lagi mati suri sehari, udah dikuburin, keluarga masih pada nginep. Begitu ditinggal oleh para pengantar yang ikut ke Kober nguburin, pulang, ini yang dikuburin bangun di kuburannya. Dan ngeringkuk kesini, ngigat kesini, susah. Nah, kayaknya saya ada di lubang landak ini, kayak di kuburan saya. Padahal saya belum mati. Itu lubang lempengan pala, ada yang ngurubnya kurang padat, jadi ada oksigen masuk, bisa napas. Kan kalau taruh jenazah, iketan palanya kan dibuka, bisa napas. Dia berjanji, ya Allah, kalau saya bisa keluar dari kuburan, saya mau ngarang kitab tafsir Al-Quran. Ada dilalahnya. Ada orang belajar ilmu apa tuh yang syaratnya harus bawa kain kapan yang baru dikuburin tadi. Itu orang saking pengen dapat ilmu yang dia pelajari, syaratnya harus bawa kain kapan yang baru dikuburin, dia cari kuburan, ketemu. Jam 2 malam digali sampai pas lempengan lubang landak, keketepnya dibuka, kelihatan kain kapan yang masih baru. Itu yang dikira jenazah ngomong, saya belum mati. Kagak pingsan itu orang, saking pengen dapat ilmu yang syaratnya harus bawa kain putih yang baru dikuburin. Ngomong dah dia, lah, kok belum mati dikuburin? Mati suri saya. Lalu kenapa kamu gali kuburan saya? Saya belajar ilmu, syaratnya harus bawa kain putih yang baru dikuburin. Ketemu ini, ya udah, kalau emang perlu kain kapan saya, cariin saya sarung dulu sama baju koko. Ya, saking pengen dapat ilmunya itu orang, dia naik, dia cari tuh baju koko sama sarung. Jam 3 malam tukar kain kapan, sarung dan koko. Nih, ambil, saya mau pulang. Emang rumahnya di mana? Udah, jangan pakai nanya, saya mau pulang. Saudara kan masih pada nginep hari pertama. Jam 4 sampai di rumah. Begitu mau keluar, mau belanja buat tahlil, ada yang lihat, lah, itu kayak baba. Diliatin, ditegesin, kakinya nempel apa enggak ke tanah. Diliatin, nempel. Kalau kuntil babak kan kagak nempel. Ini babak, iya. Lah kan babak udah dikuburin, gua belum mati. Gempar itu desa, itu kampung, semua keluarga yang nginep terbangun keluar, ngeliatin, ada yang meluk, ada yang takut.
Dia cerita panjang lebar sama keluarga. Baba udah janji nazar sama Allah, kalau Baba bisa keluar dari kuburan, Baba mau ngarang tafsir. Jadilah itu tafsir Al-Quran yang namanya Tafsir Al-Baidawi. Itu pengarangnya karena ia nazar kalau bisa keluar dari kuburan mengarang kitab tafsir Al-Baidawi. Pengarangnya mengalami mati suri. Jadi kematian itu masih merupakan misterius problem, gak ada manusia yang tahu. Bahkan ada yang seminggu mati. Di Mekah matinya lagi ibadah haji. Begitu jatuh, meninggal, dibawa dulu untuk diotopsi, dimasukin ke tempat pengawet, apa namanya, kulkas, ya pokoknya yang dingin-dingin dah. Dibalsem. Iya, dibalsem, dimasukin, kan gantian. Kalau ada lagi yang baru, ini harus dikeluarin, ganti yang baru. Karena jamaah udah fokus wukuf, maka banyak berdatangan gantian. Yang udah disimpan seminggu dikeluarin. Begitu ditarik, dikeluarin, turun sendiri, kebungkus sama batu es badannya. Orang seminggu batu es jalan begitu. Itu yang mati seorang ulama dari Sulawesi. Itu yang Nabi sabdakan, idza mata hamilul Quran Allah la ta'kulu lahmuhu. Apabila pengamal Al-Quran ketika ia meninggal dunia, Allah ngomong sama bumi, Allah ta'kul lahmuhu, jangan kau makan dagingnya. Takola, tanah bumi ngomong, ya Rabb, kaifa aqulu fi jawfi sadrihi kalamu, bagaimana aku mau makan di dalam dadanya ada kalam-kalammu, ada Al-Quran. Jadi tidak kesentuh sama bumi, enggak kemakan sama tanah, hamilul Quran. Maka ada satu keluarga, Kiai Haji Abdul Muhid, Kiai Abdul Muhid Mukhlis, anaknya 12 hafal Quran semua. Yo, anaknya 12 hafal Quran semua. Beliau temannya Kiai Munzir Tamam waktu kuliah di Jogja, anaknya 12. Saya belum lama ceramah haul di rumah beliau, anaknya 12, laki 6, perempuan 6. Semuanya hafal Quran, semuanya ngedoain orang tuanya. Maka itu anak hidupnya bahagia semua, rezekinya enggak putus-putus karena tidak pernah meninggalkan doa untuk orang tuanya. Jadi bila kita lupa berdoa dengan orang tua kita, itu yang menjadi salah satu kekurangan pembagian rezeki terhadap kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jama'a ahadukum imratahu fala yatanaha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu ayyaqdi hajatahu. Ini hadis
menjelaskan tentang etika suami istri dalam menjalin hubungan rumah tangga. Masya Allah, ajaran Islam sampai sedemikian ngajarinnya supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kata Nabi, idza jama'a ahadukum imratahu fala yatanahha, apabila kamu berhubungan badan dengan istri, fala yatanahha, jangan buru-buru ngebalikin badan, jangan buru-buru ngebelakangin. Mentang-mentang nih laki udah hajatnya udah terpenuhi, bininya belum, dia udah balik badan, ngadep sono aja. Kalau bisa, kata Nabi, hatta takdi hajataha, sampai dia juga terpenuhi keinginannya, batinnya terpenuhi, tidak hanya kewajiban zahir tapi juga kewajiban batin terpenuhi, maka baru kita berbalik badan. Ini kadang udah buru-buru ngebalikin badan aja, nggak mau ngeliatin lagi udah. Ini bisa terjadi karena proses-proses awalnya tidak mengikuti anjuran-anjuran. Apa sih prosesnya? Ya, pertama kan ada khitbah, ada lamaran. Isi lamaran itu disuruh melihat wajah. Kenapa disuruh lihat wajah? Wajah itu lambang kecantikan. Yang kedua, disuruh lihat telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Ada apa? Diperintahkan saat khitbah melamar disuruh dan boleh melihat kedua telapak tangan. Karena dari telapak tangan ini bakal memberi satu jawaban. Bila tangannya halus, yang lain bakal halus. Kita pada tahu aja yang belakang. Bila tangannya kasar, bakal ada bagian tubuhnya yang kasar. Bahkan ada imam lain menambahkan boleh melihat leher. Orang Arab kan tinggi-tinggi tuh, lehernya panjang, postur tubuhnya tinggi. Maka ada sebagian ulama berpendapat nggak cukup wajah, telapak tangan, boleh lihat leher. Karena leher lambang kesetiaan. Maka kita kalau motong ayam, kita sop, anak kita suruh kasih bagian leher. Lehernya buat anak kita tuh, bukan cekernya, bukan. Leher. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan boleh juga lihat kedua tumitnya. Ada apa dengan tumit? Ada apa dengan kaki? Di situ kata Imam Ahmad bakal kelihatan jika saat menapak, jika saat berjalan, jika ia masih gadis, masih perawan, tumit belakangnya saat berjalan bakal memerah.
Tapi kalau udah janda, udah kagak merah, udah buta. Ya Allah, sampai segitunya tuh Imam Ahmad. Sebelum ada ilmu kedokteran tentang kulit, Imam Ahmad udah ngajarin itu untuk mengetahui dan agar rumah tangga langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah bukan mahabbah. Kenapa enggak mahabbah? Tapi mawaddah, sakinah, mawaddah, bukan sakinah, mahabbah. Kalau mahabbah itu sekedar cinta, tapi kalau mawaddah cinta sejati. Maka Imam Ahmad dalam ajaran syariat ketika khitbah melamar, Imam Syafi'i memperbolehkan lihat wajah, lihat kedua telapak tangan. Ditambahkan Imam Ahmad bin Hambal boleh lihat leher, boleh lihat tumit kaki bagian belakang. Jadi itu hasil pemeriksaan. Jadi dilihatin dulu nih, ketika para perempuan lewat jalan bareng, ibu-ibu yang gadis dilihatin. Setelah hasil dari pemeriksaan itu, kajian itu, baru keluar fatwa. Itu cara ulama tempo dulu kayak Imam Syafi'i untuk mengetahui wanita yang menstruasi sehari, ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Hasil Imam Syafi'i bertanya kepada perempuan. Jadi menghasilkan ilmu. Jadi akhlak, etika dalam rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah sampai diatur saat berhubungan badan. Jika hajat sudah terpenuhi, suami dilarang untuk menghindar dari kedekatan sang istri, atau sebaliknya istri menghindar dari kedekatannya kepada suami. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza hadartum mautakum fa'aghnidul basar fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khaira fa innal malaikata tu'ammanu ala ma yaqulu ahlul mayyit. Apabila kamu datang ke rumah orang yang baru saja meninggal dunia, maka diajarkan kita untuk melihat. Begitu kita buka tutupnya, tutup wajah, kan suka ditutup pakai sorban putih ya. Kita habis baca Fatihah, kita baca doa, kita tahlil, kita buka tutupnya. Kalau matanya tidak terpejam, kita disuruh usap. Sekali belum merem, 2 kali. Dua kali belum juga terpejam, 3 kali. 3 kali belum juga terpejam, baru kita tanya keluarganya.
mungkin ada salah satu keluarga yang masih ditunggu belum datang, apa dari luar kota, apa dari luar negeri. Oh iya, masih nunggu. Dari mana? Dari Yaman. Oh, dari Yaman. Habis disuruhnya ke Yaman sama Prabowo. Ya Allah. Jadi ketakutan 2029 dari sekarang udah mulai. Tunggu dah. Biasanya yang ditunggu itu datang. Begitu yang ditunggu datang diusap terpejam. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kata Nabi, ruh apabila dicabut itu mata, itu ruh ngikutin mata. Begitu matanya pejam, udah dia berangkat. Kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, kemana itu mengikutnya? Tabi'ahul basar, mengikut mata, karena Allah perlihatkan jika ia air mukanya mesem, manis, senyum, dia udah lihat gambar-gambar kenikmatan surga. Dia tersenyum, yang meninggal, sementara yang lihat pada nangis. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah, kata Nabi, tahlukuna lil baqa. Kamu itu diciptakan untuk kekal. Lam tahluku lil fana. Tidak diciptakan untuk hancur. Makanya summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi kalau mengalami kematian saat di dunia itu, masuk alam barzah 40 hari bengkak, 100 hari sudah mulai membusuk, 200 hari daging-daging sudah lepas, 300 hari, setengah tahun, setahun hanya tinggal tulang belulang. Nanti kembali sempurna menjadi manusia saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Baru bangkit dari alam barzah, kembali sempurna. Takhlukuna lil baqa. Kalian Allah Ta'ala ciptakan untuk kekal, untuk abadi, bukan untuk hancur. Kalau dikubur itu hanya sebentar. Jika ia orang baik, di kuburan itu menanti kiamat cepat. Tapi jika ia bukan orang baik, menanti di alam barzah lama. Maka orang baik pengennya lama di kuburan, nikmat. Ruh itu, ruh orang yang hidup sama dengan ruh orang yang udah mati ketemu. Kata Sayyidina Ali, ruhul ahya wal amwat taltaqi fi manamiha. Ruhnya orang yang udah mati dengan ruhnya orang yang masih hidup, taltaqi fi manamiha, suka ketemu dalam tidur, dalam mimpi. Durasi mimpi tergantung Allah. Allah yang ngasih. Ada
yang mimpi pergi haji sampai pulang. Lo kan lama itu. Begitu bangun, lah gue ngimpi. Tapi dia udah ngerasain mimpi itu lama. Ada yang mimpi sebentar, begitu lagi beresin duit, masih licin-licin, masih gempi-gempi, duit baruan semua, bangun. Dicari di bawah bantal, kagak ada. Sebentar, dia pengen diulang mimpinya. Nah itu, ketika mimpi orang yang udah meninggal ruhnya ketemu dengan orang yang hidup, maka mati dan tidur itu beda tipis. An-naumu nisful mauti. Tidur itu setengah dari kematian. Kalau udah capek, lelah, letih, begitu tidur itu lelah, letih, hilang. Tidur nikmat. Maka kalau ada yang ngaji tidur jangan dibangunin, dia lagi dapat nikmat itu. Kematian juga nikmat. Kenapa nikmat? Karena bakal ketemu dengan Sang Pencipta yang namanya selalu disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang-orang tertentu yang kalau mau mati itu dia udah tahu. Dia panggil tuh penjaga masjidnya, merbot, sapuin ya yang bersih. Padahal merbot tiap hari nyapu, udah bersih. Tapi hari itu dia pesen, sapuin yang bersih ya, ntar mau banyak tamu. Ya itu merbot nggak nyambung, biasa aja emang dia, biasa nyapu. Bener, jam 9:30 meninggal dunia. Baru sadar, ya Allah, pantas tadi mesen nyapu yang bersih, ntar banyak tamu. Ya Allah, tuh baru nyambung ketika yang meninggal udah gak ada. Jadi ada orang-orang tertentu yang mau meninggal tuh dia udah tahu. Ambilin Baba baju putih. Mau mana Bang? Ya kan hari Jumat, sembahyang lah. Baru jam 9:30 Bang, biarin Baba mau kerja lama. Siapin baju. Jam 10 jalan. Sebelum jalan pesen, balik tempat Baba tidur madepin kiblat. Baba belagu amat sih Bak, pakai nyuruh balik ngadepin kiblat. Emang Baba mau mati? Udah, jangan pakai nanya Baba, emang mau mati? Udah madepin kiblat, jalan jam 10 ke masjid. Ketemu adiknya, dia ngomong, ntar abang kan tugas khotib sama imam nih. Iya, emang kenapa Bang? Kalau abang kagak bangun lagi sujud, gantiin. Abang lagu banget Bang. Bah khotib sujud terakhir kagak bangun. Begitu udah lama ditungguin gak bangun-bangun, adenya baru sadar, ya Allah, pantes tadi dia udah mesen kalau abang gak bangun gantiin. Bangun adenya, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang-orang tertentu yang Allah kasih kematiannya itu dia bakal tahu. Dia kumpulin anak-anaknya, udah semua kumpul, udah. Emang ada apa Mbak? Baba mau dijemput
Itu yang jemput udah datang tuh, bukain pintu. Ada Pak, nggak ada mobil, udah bukain aja pintu, bukain pintu. Begitu masuk tuh yang jemput, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Sedakep sendiri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu, ada yang mendadak. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya mendadak. Umur 31, 32, 34, 33. Jarang yang 40. Naik kereta gerbong paling belakang supaya kagak ketabrak. Saya waktu itu ceramah di Kiai Toipur, Purworejo, Jogja. Haul beliau punya orang tua. Akhirnya saya minta tukar tiket kereta. Dapat tiket, saya pesan jangan di belakang. Belakang ntar kalau tabrakan, jangan di depan, cariin di tengah. Alhamdulillah dapat di tengah. Itu yang kemarin yang di Bekasi, Bula Kapal, Bekasi Timur, gerbong belakang semua. Ada satu Ibu Dewi usia 41, dia di depan gerbong belakang tapi duduk paling depan, kedorong sama mayit-mayit yang duduk paling belakang. Ketindian 9 mayit, udah banjir darah di bawah. Dia tertolong masih hidup karena ada kursi ngejagain posisi pala, jadi dia ada di bawah kolong kursi. Begitu evakuasi, relawan masuk, dia lihat ada lampu, ada sinar, ada cahaya, dia panggil, saya di bawah masih hidup. Emang belum waktunya. Wa makana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Kalau Allah udah izinin, kalau Allah enggak izinin, ketabrak kereta kagak mati. Kiai Rahmatullah tuh Pulau Jae, Ngarengan di Bintaro, pulang dari pondok pesantren Darun Najah, tabrak dia. Supirnya mati di lokasi, dia enggak. Kakinya doang kejepit, kepala mobilnya hancur. Untuk dikeluarin nggak bisa, harus dipotong tuh kepala mobil. Lagi dikeluarin, ngomong sama polisi, Pak polisi, tolong jagain duit saya di laci ada 30 juta. Pala bocor masih ingat sama duit. Saking bersyukurnya itu Ki Rahmatullah Arsad bikin acara syukuran, undangannya dicetak kayak ngawinin. Syukuran ketabrak kereta kagak mati, Insya Allah. Ya kalau emang belum waktunya. Kalau udah waktunya, ketiban pensil mati. Itu di Bantar Gebang tuh pasar Masjid Haji Rojak, lewatin dikit, turun ke bawah ada pabrik pensil. Saya ceramah di situ. Berkatnya pensil 1 dus. Ya udah saya kasihin aja udah santri-santri aziadah. Begitu belok terlalu patah, 1 kontainer isinya pensil semua, ada Gojek, ketiban 1 kontainer pensil, mati. Emang udah waktunya biar pensil juga mati. Ketabrak kereta kagak mati. Jadi diajarkan Nabi kalau kita datang ngelawat, datang takziah,
kita lihat wajah itu jenazah, matanya belum terpejam, kita disuruh usap wajahnya 2 kali belum juga terpejam, 3 kali baru tanya keluarganya. Mungkin masih ada yang ditunggu. Jangan komentar sendiri, wah lu kayaknya dosa lu banyak nih lu, merem-merem lu, jangan. Fa'innal basara yatba'ur ruha, karena mata itu bakal mengikuti ruh. Wa qulu khaira, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Santri baik kalau jadi pembawa acara sholat jenazah, hadirin jamaah, mari kita saksikan almarhum min ahlil khair, min ahlil khair. Kita suka bilang begitu. Kenapa memang? Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat itu apabila jamaah ngomong khair, itu malaikat tu'ammanu, mengaminkan. Kalau malaikat juga ikut bilang khair, baik, baik itu, maka kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Udzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Kemarin Al-Maghfurlah Kiai Haji Syukur Yakub, ulama Betawi, usia 90 lebih. Di masanya, di zamannya jadi ikon hari-hari besar Islam, di mana aja yang ceramah dia. Beliau kaya ilmu, kitab apa saja dia kuasai. Tahun 78, 79, 80 ajar tuh di rumah Raden Kiai Haji Abdullah Effendi, Khalifah Pangeran Jayakarta, Masjid As-Salafi. Kiai Syukur Yakub mengajar. Yang hadir di pengajian itu malam Kamis Buya Zayadi, Habib Syekh Al-Musawa, Kiai Haji Tajuddin Hasan. 3 tahun ngajar. Terus tahun 85 saya undang di kampus perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIQ, ceramah di depan para mahasiswa, kagum para mahasiswa. Dari situ saya ajak ceramah di PT Sandratek Tangerang, pabrik handuk. Itu para pekerja di PT Sandratek perempuan semua, tinggalnya di dalam, ada asrama, ada ibu asramanya namanya Ibu Kasur. Ya, ibu asrama namanya Ibu Kasur, ada namanya di sini, Ibu Kasur. Saya ajak Ki Syukur Yakub ceramah di hadapan karyawati, 5.000 karyawati. Insya Allah kayak Istora, itu dia punya masjidnya. Ceramah Ki Syukur Yakub, dijemput dari gerbang pakai sepeda, yang boncengin perempuan. Dia bilang, saya Nawir, masa yang boncengin perempuan? Udah merem aja guru, merem. Saya juga diboncengin juga. Itu perjalanan hidup banyak saya membersamai beliau. Ki Syukur Yakub luar biasa, itu orang haus sama ilmu.
Pernah ada ulama bertanya, man ahwajun nasi ilal ilmi, guru siapa sih orang yang paling banyak hajat sama ilmu? Kalau kita dijawab, kita jawabannya al-juhala, orang bodoh, al-bagoiyun, orang bego yang butuh ilmu. Tapi enggak, itu ulama menjawab, humul ulama, yang paling berhajat butuh sama ilmu adalah para ulama. Itu Ki Syukur Yakub sampai akhir hayatnya masih ngisi di Majelis Islamic Center Kuitang. Ketika rame-rame polemik nasab, dia juga menjawab di majelis itu dengan referensi yang lengkap. Nggak berani tuh kelompok yang itu untuk membantah, karena memang kitabnya dia bawa semua. Kemarin beliau disolatkan, baru malam Rebo kemarin, malam nuju hari. Itu habaib, itu kiai tumplak semua nyolatin di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, karena beliau pengurus di Masjid Jami Al-Ma'mur, karena beliau salah satu di antara pewakil Masjid Al-Ma'mur. Jadi di mimbar banyak makam keluarga beliau. Mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ini pembukaan, kita kirimkan doa buat Ustaz Haji Abdul Khatib, Ustaz Muradi, Bapak Haji Bunyamin, guru kita Ki Salim Basalam, Habib Ahyar, dan orang-orang tua yang telah mendahului kita. Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma
سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يد القبول وتام كل سلوى إلى حضرة الرسول وعلى نيان الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنه والجنة سيمره بسد جبد الخاتم سد جبرادي سد سالم السلامة وجه بنيامين وجه أحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار انتهي بالأسر سيدنا محمد المختار آل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم تقبل وغسل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وعلمنا من لا إله إلا الله سبحنا من سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية لروح المرسول جد الخاتم سلم السلام بحياة بن عبد الله بن أوران حسان وسليم وإبراهيم سيد مرادي وسيد أحمد وسليم وإبراهيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وفهما زكيا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.